terhormat Romo Presiden Seminari Pius 12 Kisol, yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah, para Romo, para pegawai, dan siswa dan siswi dari sekolah-sekolah yang berkesempatan hadir di tempat ini. Saya ucapkan selamat datang sekali lagi, selamat pagi, serta salam sejahtera untuk kita semua. Pada tempat pertama, kita patut mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkatnya kita dapat berkumpul pada forum ini guna untuk melaksanakan diskusi seminar dalam memperingati Hari Patriotik. Pada tempat yang kedua, saya mengucapkan limpah terima kasih kepada para hadirin sekalian yang berkenan hadir untuk melaksanakan seminar kita pada pagi hari ini. Perkenalkan, saya Ain Baru, selaku moderator dari SMA Seminari Pius 12 Kisol, yang akan memandu kita semua dalam rangkaian proses diskusi seminar dari SMA Seminari Pius 12 Kisol yang dibawakan oleh kelas 11 dari SMA Seminari Pius 12 Kisol dengan tema hubungan kecerdasan interpersonal dan verbal bullying di SMP Seminari Pius 12 Kisol. Tentu hal pertama yang terlintas dalam benak para hadirin sekalian setelah mendengar kata verbal bullying adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang terhadap lawannya menggunakan ejekan yang bertujuan untuk mengintimidasi atau menyerang lawan dengan kata-kata yang kasar. Selain itu juga tentu para hadirin sekalian pernah berpikir bahwa Seminari Pius 12 Kisol sebagai sekolah yang mendidik para calon imam yang berbasis asrama dan segala aktivitas para seminaris sangatlah terikat dengan aturan. Tentu dapat dikatakan tindakan penyimpangan seperti tindak verbal bullying dapat diminimalisir, dapat dihindari. Namun dalam realitanya tindak verbal bullying masih sangat intens dan sangat melekat dalam diri para seminaris. Lalu apa kaitannya dengan kecerdasan interpersonal? Oleh karena itu, hal ini akan dijelaskan oleh para pemateri dari SMA Seminari Pius 12 Kisol yang telah terpampang di hadapan para hadirin sekalian dan berada di sisi kiri saya. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang, maka untuk menjalin satu hubungan tentu adanya pendekatan. Waktu berikutnya saya akan memperkenalkan para pemateri dari SMA Seminari, yakni pemateri pertama Saudara Dede Rebu, pemateri kedua Saudara Jorgi Zagu, pemateri ketiga Saudara Chen Fadai, pemateri keempat Saudara Virgi Fiagun, pemateri kelima Saudara Eklan Ila. Adapun slide Saudara Marco Nugu, dan notulis Saudara Penampur. Adapun rangkaian sesi yang akan dijalankan yakni terbagi dalam dua sesi. Pada sesi pertama yakni pemaparan materi oleh para materi dari SMA Seminari Pius 12 Kisol. Kemudian pada sesi kedua yakni sesi diskusi dalam bentuk tanya jawab yang terbagi lagi dalam dua bagian. Untuk mengefektif waktu, langsung saja kita akan masuk pada sesi pertama yakni sesi pemaparan materi oleh pemateri dari SMA Seminari Pius 12 Kisol. Waktu yang tepat saya berikan kepada para materi untuk mempresentasikan hasil penelitian. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan oleh moderator. Kita masuk pada bab 1 pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Zaman yang berkembang ke arah yang semakin maju telah membawa banyak perubahan dalam diri manusia, khususnya pola pikir yang berkata bahwa kecerdasan intelektual adalah aspek paling penting dalam diri manusia yang harus dikembangkan untuk bisa hidup pada zaman ini. Berbagai usaha dan proses pendidikan pun diarahkan untuk menciptakan perkembangan di dalam diri manusia, khususnya dalam aspek intelektual. Padahal jika ditelisik secara lebih jauh, ada begitu banyak hal lain atau kecerdasan lain yang dapat membantu manusia atau membantu seseorang untuk bisa hidup dengan lebih baik pada zaman ini. Pola pikir seperti yang digambarkan dapat menjadi penyebab atau sumber munculnya berbagai permasalahan dalam diri seseorang, baik secara personal maupun secara sosial. Secara personal, seseorang memiliki waktu yang tidak cukup untuk mengintrospeksi diri
karena sebagian besar waktunya dihabiskan untuk hal-hal yang dapat mengembangkan atau memberikan kemajuan pada aspek intelektual. Sedangkan secara sosial, relasi seseorang dengan orang lain menjadi kurang karena sebagian besar waktunya juga dihabiskan untuk hal-hal yang dapat memberikan kemajuan dan perkembangan pada aspek intelektual. Permasalahan yang muncul akibat kurangnya kecakapan dan kapasitas diri dalam berinteraksi dengan orang lain adalah kurangnya empati dalam diri seseorang. Hal ini dapat memicu salah satu masalah dalam interaksi sosial, yakni verbal bullying. Verbal bullying juga dapat dipicu karena kurangnya kecerdasan interpersonal dalam diri seseorang ketika ia berinteraksi dengan orang lain. Orang yang memiliki kecerdasan interpersonal yang tinggi, maka ia akan mampu berrelasi dengan orang lain dan berinteraksi dengan orang lain secara baik. Sebaliknya, orang yang memiliki kecerdasan personal yang kurang baik akan berrelasi dan berinteraksi dengan orang lain pula dengan kurang baik. Berkaitan dengan hal tersebut, lembaga SMP Seminari Pius 12 Kisol sebagai sekolah pendidikan calon imam juga sering menjumpai dan menemukan kasus verbal bullying dari para siswanya. Situasi dan kondisi para siswa, yakni jumlah yang banyak ditambah dengan perbedaan latar belakang seperti keluarga, asal dan budaya, menjadi salah satu faktor yang memicu para siswa untuk bisa membuli dan merundung satu sama lain. Situasi dan kondisi inilah yang mendorong kami, para peneliti dari SMA Seminari Pius 12 Kisol, untuk meneliti berkaitan dengan hubungan antara kecerdasan interpersonal dan verbal bullying siswa SMP Seminari Pius 12 Kisol tahun ajaran 2024-2025. Selanjutnya kita masuk kepada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah: apakah terdapat hubungan antara kecerdasan interpersonal dan verbal bullying siswa SMP Seminari Pius 12 Kisol tahun ajaran 2024-2025? Adapun tujuan dari penelitian ini yakni untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara kecerdasan interpersonal siswa dan kasus verbal bullying pada siswa SMP Seminari Pius 12 Kisol tahun ajaran 2024-2025. Selanjutnya, manfaat penelitian. Manfaat dari penelitian ini dibagi ke dalam dua, yakni manfaat teoritis dan manfaat praktis. Yang pertama, manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan pengetahuan, khususnya dalam pendidikan, terkait faktor-faktor psikologis yang mempengaruhi perilaku bullying pada siswa SMP swasta Seminari Pius 12 Kisol, terutama dalam konteks kecerdasan interpersonal. Yang kedua, manfaat praktis. Yang pertama, bagi lembaga pendidikan. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi untuk membuat sistem yang berfokus pada pengembangan pengaruh kecerdasan interpersonal terhadap perilaku verbal bullying siswa SMP swasta Seminari Pius 12 Kisol. Yang kedua, bagi peserta didik. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sarana untuk menambah pengetahuan mengenai dampak perilaku bullying dan diharapkan mampu membuat siswa menghindari perilaku bullying baik secara verbal maupun non-verbal. Selanjutnya, batasan masalah. Penelitian ini secara khusus hanya membahas mengenai hubungan antara kecerdasan interpersonal dengan perilaku verbal bullying pada siswa SMP Seminari Pius 12 Kisol tahun ajaran 2024-2025. Variabel-variabel yang diuji hanya terbatas pada kecerdasan interpersonal sebagai variabel bebas dengan perilaku verbal bullying siswa sebagai variabel terikat. Sekian dari saya. Selanjutnya kita masuk ke dasar teori. Pertama, kecerdasan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kecerdasan berasal dari kata sifat, yaitu cerdas, yang berarti sempurna perkembangan akal budi untuk berpikir dan memahami sesuatu. Selain Kamus Besar Bahasa Indonesia, beberapa ahli seperti Gardner, Gustow juga mendefinisikan hal yang sama. Secara umum, mereka mendefinisikan kecerdasan sebagai suatu kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk menganalisis dan memecahkan suatu masalah. Selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis kecerdasan.
Setiap manusia memiliki jenis kecerdasan yang berbeda-beda. Kecerdasan itu sendiri dibagi menjadi 9 jenis. Pada hari ini sekalian bisa lihat secara langsung pada slide. Pertama, ada kecerdasan musikal. Yang kedua, ada kecerdasan logis matematika. Yang ketiga, ada kecerdasan eksistensial. Yang keempat, ada kecerdasan interpersonal. Yang kelima, ada kecerdasan kinestetik jasmani. Yang keenam, ada kecerdasan linguistik. Yang ketujuh, ada kecerdasan interpersonal. Yang ke-8 ada kecerdasan spasial. Dan yang terakhir ada kecerdasan naturalistik ekologis. Selanjutnya kita masuk ke kecerdasan interpersonal. Beberapa ahli seperti Safari, Prasetyo, Andriani, dan Devin mendefinisikan kecerdasan interpersonal sebagai suatu kemampuan yang dimiliki oleh manusia untuk dapat memahami dan menciptakan hubungan sosial yang baik. Selanjutnya kita masuk ke bullying. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bullying diartikan sebagai suatu tindakan yang dapat seperti menguasai, memengaruhi, dan juga menguasai orang yang lebih lemah. Selain Kamus Besar Bahasa Indonesia, beberapa ahli seperti Olweus, Bijaksana, Novan, Blake dan Jackson, dan juga Sesiva mendefinisikan bullying sebagai tindakan kekerasan atau tindakan agresif yang dilakukan secara sengaja dan berulang-ulang. Selanjutnya kita masuk ke jenis bullying. Bullying itu sendiri dibagi menjadi 5 jenis. Yang pertama ada bullying fisik. Bullying fisik adalah tindakan agresif atau tindakan kekerasan yang lebih mengutamakan pada aksi fisik. Yang kedua ada penindasan verbal atau bullying verbal. Bullying verbal adalah tindakan bullying atau tindakan kekerasan yang lebih mengutamakan pada penggunaan kata-kata kasar. Yang ketiga ada bullying nonverbal. Bullying nonverbal adalah tindakan bullying atau tindakan kekerasan yang lebih mengutamakan pada bahasa tubuh atau bahasa isyarat. Yang keempat ada penindasan dunia maya atau penindasan cyberbullying. Cyberbullying atau penindasan dunia maya adalah tindakan kekerasan yang lebih mengutamakan pada penggunaan media sosial. Lalu yang terakhir ada penindasan seksual. Penindasan seksual adalah penindasan kekerasan atau tindakan kekerasan yang lebih berkaitan pada pelecehan seksual. Selanjutnya kita masuk ke verbal bullying. Para ahli seperti Lestari, MC Aaron, Koloros, dan Sejiva mendefinisikan verbal bullying sebagai suatu tindakan kekerasan atau penindasan yang mengarah pada penggunaan kata-kata kasar sehingga dapat mempengaruhi kondisi psikis atau psikologis dari si korban. Lalu yang terakhir kita masuk kepada hipotesis penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan sebuah hipotesis, yakni semakin tinggi kecerdasan interpersonal seseorang, maka perilaku verbal bullying juga akan semakin rendah. Sekian dari saya. Terima kasih. Berikut kita akan berlanjut ke bab 3, yakni metodologi penelitian. Pertama, jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini ialah jenis penelitian kuantitatif, yang mana data-data yang diperoleh dapat diukur secara numerik. Populasi dan sampel. Populasi yang menjadi fokus penelitian para peneliti di sini ialah siswa SMPS Seminari PIUS 12 Kisol kelas 8 dan kelas 9 yang berjumlah 214 orang. Dalam sebuah penelitian, jumlah populasi sebesar ini tidak mungkin diteliti secara keseluruhan. Karena itu, kami membutuhkan yang namanya sampel. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 46 orang siswa. Tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan di SMP Seminari PIUS 12 Kisol yang berlangsung dari tanggal 17 September sampai tanggal 2 Oktober 2024. Variabel penelitian. Variabel penelitian yang kami gunakan ialah variabel kecerdasan interpersonal sebagai variabel terikat dan verbal bullying sebagai variabel bebas.
Instrumen penelitian. Instrumen penelitian yang kami gunakan ialah berupa angket yang masing-masing dari kedua variabel memiliki angketnya tersendiri. Dari kedua variabel tersebut kami kembangkan dari kisi-kisi tersendiri dan kita dapat melihatnya di slide. Pertama, kisi-kisi instrumen verbal bullying. Kisi-kisi instrumen verbal bullying memiliki indikatornya masing-masing. Untuk lebih perjelas saya membacakannya. Pertama, merendahkan, mempermalukan, memanggil dengan nama selain nama aslinya, penghinaan dengan kata kasar, ejekan, meremehkan, memerintah, mengkritik, menghina ras, dan menyamakan dengan hewan atau benda. Berikut kisi-kisi instrumen kecerdasan interpersonal. Yang pertama, sikap empati, sikap proporsi, kesadaran diri, pemahaman situasi sosial dan etika sosial, keterampilan pemecahan masalah, komunikasi efektif, dan mendengarkan efektif. Berikut teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang kami gunakan ialah teknik pengumpulan data berupa angket yang kami kembangkan dari indikator-indikator yang ada pada instrumen penelitian. Berikut teknik analisis data. Teknik analisis data pertama yaitu uji prasyarat instrumen. Sebelum instrumen kami bagikan kepada sampel yang telah ditentukan. Pengujian pertama yang dilakukan ialah uji prasyarat instrumen yang di dalamnya terdiri atas dua, yaitu uji validitas dan uji reliabilitas. Dan setelah dilakukan pengujian, instrumen yang kami gunakan valid dan juga reliable. Kemudian setelah itu, kuesioner yang telah dibuat dibagikan kepada sampel yang telah ditentukan, yang kemudian akan diperoleh datanya dan diuji korelasinya. Akan tetapi sebelum sampai pada tahap pengujian korelasi, ada salah satu uji prasyarat lagi, yaitu uji prasyarat analisis yang di dalamnya dibagi menjadi dua lagi, yaitu uji normalitas dan uji linearitas. Dan setelah dilakukan pengujian, data-data yang telah kami peroleh normal dan juga linear. Dan untuk pembahasan pada uji korelasinya akan dijelaskan oleh presenter berikutnya. Sekian dan terima kasih. Kemudian kita masuk ke hasil dan pembahasan. Dari penelitian ini kami memperoleh dua data sekaligus. Data yang pertama kecerdasan interpersonal dan data yang kedua tentang verbal bullying. Pertama, data tentang kecerdasan interpersonal. Dari data tersebut kami kemudian menyajikan data itu ke dalam tabel frekuensi kecerdasan interpersonal. Untuk lebih jelasnya kita semua bisa lihat pada slide. Dari data ini kami kemudian membuat pengkategorian dan dibagi menjadi 3 kategori. Kategori yang pertama tinggi, yang kedua sedang, yang ketiga rendah. Dan dari ketiga kategori tersebut yang paling dominan adalah kategori sedang, yaitu pada interval 56 sampai 67 dengan jumlah frekuensi 30. Mengkategorikannya ke dalam 3, yaitu selalu, sering, dan kadang-kadang. Dari 3 kategori tersebut yang paling dominan adalah pada kategori sering, yaitu pada interval 36 sampai 45 dengan jumlah frekuensi 24. Kemudian kita beralih ke uji hipotesis. Hipotesis yang menunjukkan ada hubungan antara kecerdasan interpersonal dan verbal bullying diuji menggunakan korelasi produk momen. Dan hasil dari pengujian tersebut yaitu min 76488 dan berdasarkan tabel koefisien korelasi, hasil ini berada pada taraf sedang. Dapat kita simpulkan bahwa semakin tinggi kecerdasan interpersonal seseorang, maka semakin rendah perilaku verbal bullying yang ia lakukan, dan hubungannya adalah hubungan negatif. Kecerdasan interpersonal adalah kemampuan yang harus kita maksimalkan. Dengan demikian, ketika kita memaksimalkan kecerdasan interpersonal, secara bersamaan kita telah meminimalisir perilaku verbal bullying. Secara bersamaan pula,
Ketika kita meningkatkan kecerdasan interpersonal, kita juga meningkatkan interaksi, meningkatkan relasi kita dengan sesama. Maka di dalam itu terciptanya empati yang penuh, komunikasi yang baik dari antara kita, sehingga perilaku verbal bullying yang kita lakukan akan semakin rendah. Sekian saja dari saya. Selanjutnya kita masuk ke bagian terakhir penutup. Pertama, simpulan. Kecerdasan interpersonal mencakup kemampuan untuk berempati, memahami kepribadian orang lain, pandai berkomunikasi dan pandai berinteraksi dengan orang lain, memahami situasi dan etika sosial, serta berperan penting untuk meminimalisir terjadinya perilaku verbal bullying. Berdasarkan hasil yang diperoleh, penelitian ini menunjukkan bahwa adanya hubungan antara kecerdasan interpersonal dan perilaku verbal bullying. Dari hasil analisis korelasi diperoleh bahwa adanya hubungan yang negatif antara variabel kecerdasan interpersonal terhadap perilaku verbal bullying, yang artinya semakin tinggi kecerdasan interpersonal, semakin rendah perilaku verbal bullying. Dapat dilihat pula dari hasil koefisien determinasinya bahwa adanya pengaruh antara kecerdasan interpersonal dengan perilaku verbal bullying dengan persentase sebesar 53% dan sisanya 47% dipengaruhi oleh faktor lain di luar dari penelitian ini. Yang berikut kita masuk ke bagian yang kedua, saran. Yang pertama, bagi guru. Guru diharapkan untuk melaksanakan atau menyelenggarakan kegiatan atau pelatihan yang berfokus kepada pengembangan keterampilan sosial, meliputi kemampuan berempati, kemampuan memahami dan mengetahui situasi dan etika sosial, kemampuan untuk mengenali pribadi orang lain, dan kemampuan untuk berinteraksi dengan tujuan untuk mencegah perilaku verbal bullying. Yang kedua, bagi siswa. Siswa diharapkan untuk tetap mengasah kecerdasan interpersonal dengan meningkatkan rasa empati, meningkatkan pemahaman akan situasi sosial dan etika sosial, dan meningkatkan interaksi dan komunikasi yang baik. Yang berikut bagi penelitian selanjutnya. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan untuk mengembangkan penelitian ini dengan cara menggunakan variabel-variabel lain yang berpotensi berpengaruh bagi perilaku verbal bullying. Itu saja dari kami. Sekian dan terima kasih. Terima kasih kepada para materi yang telah memaparkan hasil penelitiannya. Kemudian kita akan beralih pada sesi yang kedua, yakni sesi diskusi dalam bentuk tanya jawab yang terbagi lagi dalam dua bagian. Pada bagian pertama, kami membutuhkan 4 orang penanya, dan pada bagian kedua membutuhkan 3 orang penanya.